Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini kita akan belajar tentang middleware di Laravel. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memohon kepada teman-teman untuk yang belum subscribe dan menonton channel ini atau menonton video ini, mohon untuk di subscribe agar kita bisa berkembang bersama-sama. Itu ya teman-teman. Sebelumnya kita telah belajar tentang API dan JWT. Ini adalah dua materi dan video kali ini juga adalah sambungan dari materi sebelumnya. Itu ya teman-teman. Sebelum kita praktek, ada baiknya kita belajar teori sedikit ya, buat fondasi seperti itu. Jadi kita akan belajar teori terlebih dahulu, baru praktek seperti video-video sebelumnya. Oke ya teman-teman, kita masuk ke materi. Apa itu middleware? Middleware adalah layar penengah untuk menangani dan melanjutkan sebuah request. Jadi diibaratkan itu, middleware itu sebagai jembatan POS. Jadi misalkan ada sebuah traffic atau request yang masuk, jembatan POS ini akan mengidentifikasi terlebih dahulu, baru dia bisa mengizinkan untuk melanjutkan atau tidak, atau meneruskan atau tidak. Seperti itu ya. Itu gambaran kecilnya atau gambaran kasarnya seperti itu. Selanjutnya, kenapa belajar middleware? Karena ini berhubungan dengan authentication, karena sebelumnya kita telah membahas tentang authentication ya, yang JWT itu berkaitan dengan authentication, dan ini adalah sambungannya. Maka biasanya jika ada authentication, maka perlu namanya authorization, dan authorization biasanya adalah middleware itu sendiri. Jadi erat kaitannya antara authentication dan authorization, dan authorization berhubungan langsung dengan middleware. Itu ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya tentang apa itu authentication dan apa itu authorization dan apa perbedaan keduanya. Oke, ke materi selanjutnya. Apa perbedaan authorization dan authentication? Authentication adalah proses mengidentifikasi apakah user yang melakukan request adalah orang yang benar-benar valid. Itu ya teman-teman. Sedangkan authorization adalah proses untuk mengidentifikasi apakah user yang melakukan request adalah orang yang berhak dan mempunyai akses. Jadi perbedaan besarnya di situ. Kalau authentication adalah mengidentifikasi apakah orang tersebut adalah orang yang valid. Ya, orang yang valid ya. Orang yang benar-benar sudah valid. Sedangkan untuk yang authorization ini adalah misalkan sudah login, sekarang kita ngecek lagi tuh, apakah yang sudah login ini dan sudah teridentifikasi bahwa dia benar-benar user dari misalkan dari website itu, apakah dia punya hak untuk mengakses website atau page yang ingin diakses seperti itu. Jadi satu itu mengidentifikasi apakah usernya adalah valid, kedua adalah mengetahui apakah yang sudah valid itu mempunyai akses. Nah, itu perbedaan mendasarnya teman-teman. Itu ya. Jadi middleware itu sangat erat kaitannya dengan authentication, dan dia adalah bagian dari authorization untuk mengecek hak akses seorang user. Oke. Itu ya sedikit teori dasarnya. Sekarang kita langsung ke praktek. Praktek yang pertama adalah mempunyai Laravel dan mengikuti video sebelumnya. Jadi sudah ada dua video sebelumnya, silahkan ditonton. Yang pertama itu adalah membuat API,
yang kedua adalah membuat JWT. Itu ya teman-teman. Kita akan masuk ke Laravel API kita ya. Sebelum itu kalian harus merubah config di out.php ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita ke Visual Studio Code kita dan folder Laravel kita. Oke ya teman-teman, kita sudah di folder Laravel kita. Sebelumnya kita diminta untuk merubah yang ada di config out.php. Sekarang kita ke config out.php seperti ini, yang awalnya mana itu, seperti ini ya teman-teman. Kemarin seperti ini, sekarang kita disuruh merubah yang seperti ini. Kita masukkan API kita ke dalam Gors. Oke teman-teman, seperti ini. Sekarang kita pindahkan saja ini, Ctrl X, kita masukkan ke sini. Oke, kita sudah save ya teman-teman. Itu yang pertama. Selanjutnya merubah migration table user untuk menambah role. Jadi karena kita berkaitan dengan hak akses, maka kita harus menambahkan di migration table user, yaitu menambahkan role ya teman-teman. Oke, kita ke migration user, kita tambah role di sini aja ya, string aja biasa, role seperti ini. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya merubah method register untuk menambah role. Karena sebelumnya kita sudah membuat register, kita rubah register tersebut dengan menambahkan field yang namanya role. Oke teman-teman, sekarang kita ke app http controller out controller dengan nama register. Ini ya. Sekarang kita tambah satu lagi di sini, role. Kita tambah aja ya, walaupun mungkin di kasus kenyataannya tidak seperti ini, tapi anggap saja kita nambah role-nya dari luar aja seperti itu. Jadi kita hanya ingin mencontohkan bagaimana middleware itu bekerja. Jadi langsung saja kita tambah di sini ya. Jadi kita tambah adalah dari request yang namanya role. Ya teman-teman, kita sudah menambah di out controllernya di method register role. Sekarang kita migrate perubahannya yang sebelumnya di tabel user tidak ada role, sekarang kita tambahkan role. Kita tunggu hasil migrate-nya. Oke ya teman-teman, migration-nya sudah berhasil. Clear. Selanjutnya kita kembali ke materi. Setelah menambah role di method register, setelah migration, selanjutnya membuat admin middleware. Sekarang kita membuat middleware-nya. Jadi caranya membuat middleware di Laravel gampang, pakai terminal aja, yaitu php artisan make middleware, namanya apa, admin middleware, seperti itu aja. Udah, kita enter, kita tunggu middleware-nya dibuat. Oke, middleware-nya sudah berhasil dibuat. Kita bisa lihat dia di
di sini namanya admin middleware, kosongannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita tambah berdasarkan di materi. Oke, kita coba try catch ya. Oke teman-teman, udah kita di sini kita try, lalu kita lakukan pengecekan if jika tidak user sama dengan jwt out, ini besar out p, kita parse tokennya, parse token, setelah itu kita authenticate seperti ini. Jika maksud dari sini jika tidak terautentikasi, maka kita kembalikan return respon JSON seperti ini, user not found ya, user not found. Jadi kita nggak nemukan usernya. Ya udah langsung aja kayak gini, user not found dengan kode 404 ya, status code-nya udah ya. Selanjutnya jika di parse tokennya ternyata ada, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengecek lagi apakah user ini dengan role sama dengan admin. Kalau sama, kita return next dalam kurung request. Udah ya? Artinya jika role-nya benar-benar admin, kita lanjutkan requestnya. Apa yang ingin dia lakukan seperti itu. Lalu kita catch lagi. Di sini catch-nya itu ada seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama itu mengecek apakah tokennya, mengecek apakah tokennya expired. Yang kedua, apakah tokennya valid, dan yang ketiga itu jika ada error di luar yang disebutkan di atas. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita buat itu dengan ini php open source jwt out exception seperti ini, baru token expired. Token expired seperti ini diganti dengan misalkan. Nah udah ya teman-teman. Oke, kita return response JSON. JSON-nya apa? Kita namanya token is expired gitu ya. Expired 401. Ya udah, seperti itu aja. Ya, teman-teman. Yaitu kondisi keduanya adalah catch lagi. Kita copy aja ya sampai di sini. Yaitu token invalid exception. Lagi dengan lagi. Kita return lagi seperti ini, copy lagi. Paste adalah invalid. Ya, biasanya seperti ini ya. Oke. Atau mau responnya diatur terserah kalian, tapi saya hanya ingin mencontohkan bahwa seperti ini aja. Gitu ya, teman-teman.
Selanjutnya adalah JWT exception. Oke, teman-teman. Dan terakhir kita copy aja yang ini. Oke. Bukan ini tapi JWT exception. Kalau ada error ya di JWT-nya ya udah kita kasih aja apa ya? Kalau di sini saya kasih token not valid ya. Token not valid aja ya. Nggak apa-apa. Terserah sih teman-teman mau kasih apa kalau ada error selain dari dua di atas. Oke ya, teman-teman. Seperti ini saya hapus. Udah, kita sudah berhasil membuat admin middleware. Selanjutnya kita tambah dia di kernel ya. Kita ke kernel, lalu tambah di sini namanya apa ya? Namanya bagus, admin middleware aja. Admin middle gitu aja. Baru dipanggil dari HTTP ya. Kalau nggak salah itu admin middleware itu. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Kalau seperti ini berarti dia dari sini ya teman-teman, akan ada di atas sini. Kalau mau mengikuti yang sama ya udah kita copy ini, Ctrl X, hapus yang ini, lalu kita ganti di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Udah, kita sudah tambah di kernel. Sekarang kita testing ya. Sebelum testing kita tambah dulu rootnya ya, API yang kemarin. Ya udah, anggaplah admin itu cuma bisa apa ya, yang mana yang bisa diakses oleh admin. Anggaplah yang ini ya. Jadi yang bisa diakses oleh admin itu adalah si semua user ya. Anggaplah seperti itu. Jadi anggaplah bahwa si admin itu bisa mengakses si user, dan nanti kita akan buat lagi yang namanya user middleware dan tidak bisa mengakses si si user ini yang get all ini ya. Ya udah, kita kasih middleware di sini. Nama yang dikasih di kernel adalah admin middle ya, kalau tidak salah ya teman-teman, seperti itu. Sudah, sekarang kita jalankan PHP artisan serve. Oke, servernya sudah jalan. Sekarang kita tes dia di Postman. Kita tes di Postman ya. Di Postman, sebelum kita ngetes kan kita sudah migrate, nggak ada user ya. Kita tambah user dengan metode register itu ya, yang tadi yang sudah kita buat. Kita localhost daftar ya teman-teman namanya, lalu kita di row JSON, kita kasih yang pertama property itu adalah name ya, kita kasih aja Ariadi misalkan. Nah setelah itu ada property email, ya udah ari.gmail gitu aja. Oke, sorry saya kebiasaan di sini. Oke, selanjutnya adalah password. Kita kasih lagi passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6 gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah yang baru kita tambahkan adalah role ya teman-teman. Jadi kita ke role admin, anggap seperti ya. Kita tambah role admin. Sekarang kita coba daftar dengan metode post ya, send. Oke, ada error ya. Apa itu? Role doesn't have default value. Oke,
kita perbaiki. Itu di models. Di sini kita tambahkan roll ya, di sini roll, lalu kita coba lagi. Oke, sudah berhasil daftar usernya. Sekarang kita coba API yang sudah kita kasih middleware. Kita buat lagi ya di sini ya. Ya udah, kita buat namanya localhost user. Ini ya, teman-teman. Jadi karena dia metode get aja, kita langsung coba ya. Tanpa pakai token. Tanpa pakai token ya, teman-teman. Kita coba send. JWT out, apa itu? Ada errornya ya, JWT out ya. Oke, kita ke admin middleware. Itu karena belum terpanggil JWT-nya. Ya udah, kita JWT dulu di sini. Seperti ini. Kita coba lagi. Karena ini ya, teman-teman, belum terpanggil di sini. Ya. Testing. Lihat ya, teman-teman. Ada error yaitu token not valid. Ada pesannya bahwa tokennya tidak valid. Sekarang kita buat tokennya valid, yaitu caranya di headers tambah authorization. Karena dia menggunakan tipe bearer, kita bearer dulu di sini. Lalu ambil tokennya yang di sini. Kita ambil token yang di sini ya, teman-teman. Oke, sini. Paste, kita send. Oke. Method authenticate. Sorry. Salah di sini ya. Authenticate. Seperti ini. Atau kita lihat dulu di materi seperti apa tulisannya. Authenticate. Ya udah, benar-benar. Kita testing lagi. Oke. Berhasil ya, teman-teman. Berhasil get data user karena di metode yang user controller ini dia seperti ini ya, teman-teman. Udah. Sekarang kita ke materi, yaitu membuat user middleware. Sama aja, cuma bedanya di sini pengecekan role-nya ya, teman-teman. Oke, kita buat. Oke, kita make middleware namanya user middleware ya, ini. Oke ya. Oke, middleware-nya sudah terbuat, dia ada di sini ya, user middleware. Oke, sama seperti sebelumnya, kita copy aja yang di sini. Sorry. Ya udah, copy ke user middleware. Kita paste di sini. Ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu kita role-nya adalah user. Oke, sudah ya. Sekarang kita tambah di kernel. Oke, kita copy. Namanya user ya. Ada. Ganti jadi user. Sudah, user middle juga. Selanjutnya kita di routing ya. Oke, kita coba ngepost ya. Anggaplah yang bisa ngepost itu cuma si user. Oke, middleware user middle. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Saya lihat dulu ya isinya ini. Saya agak lupa. Dia cuma ngepost nama ya. Kita ke sini.
kita coba ya. Kita coba localhost API users, dia ngepost, dia ada body nya itu dalam bentuk JSON adalah nama ya, nama kita kasih aja Ari misalkan, cancel. Oke teman-teman, Ari. Ini kan kita belum buatkan usernya ya. Kita coba kalau user yang kita pakai itu adalah user dari si admin ya. Harusnya nggak bisa ya, karena dia bukan user yang mempunyai akses, karena yang bisa mengakses itu adalah si middleware user atau si user. Oke, kita coba Ari di headers, authorization kita kasih adalah error lagi. Udah seperti ini, kita coba send. Sorry, ini oke. Ini gara-gara di user middleware-nya mana? JWT-nya lagi ya, teman-teman. JWT out ini. Oke. Sekarang kita send ulang. Ngeluarin usernya. Oke. Ya udah, ini karena ini internal server error, kita coba kalau dia sebagai user aslinya. Kita buat ya si user. Ya udah, kita ganti aja ini user. Sorry. Dan ini Aris. Sorry. Aris, kita send lagi satu kali. Kita pakai tokennya yang valid ya. Oke, kita coba ini. Oke, kita coba di sini. Apakah berhasil? Kita lihat apakah masih dengan error yang sama. Berhasil ya teman-teman. Kalau dengan role yang sama, dia berhasil login seperti itu. Tapi kalau dengan yang apa namanya, dengan role yang berbeda, dia nggak berhasil. Walaupun di sini error ya. Mungkin ada kesalahan code di code saya seperti itu. Tapi sebagai gambaran besarnya, inilah cara kerja dari middleware. Jadi hak akses, walaupun dia sama-sama user yang valid terdaftar di website itu, tapi dia mempunyai hak akses berbeda-beda seperti itu ya teman-teman. Si user cuma bisa mengakses user, si apa namanya, si admin cuma bisa mengakses dirinya sendiri. Oke ya teman-teman. Ada satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan di routing itu. Sorry, kalau kalian malas misalkan satu-satu gini, kalian bisa grup dia ya, root ini grup, taruh seperti ini, middleware, kasih ini balik lagi di sini, namanya kita kasih aja admin ya, admin atau user ya, user middle. Oke, user middle, baru koma function ini
seperti ini. Sekarang kita coba hapus ya yang ini. Nah, bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Sekarang kita testing. Langsung saja send. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi dengan versi yang sebelumnya dengan versi yang sekarang pun bisa ya, dengan bentuk coding seperti itu pun bisa. Itu ya teman-teman. Jadi kita telah belajar tentang API, belajar tentang JWT, dan belajar tentang middleware. Ini adalah salah satu komposisi penting untuk membuat API yang baik ya. Walaupun banyak hal lainnya, tapi ini udah cukup untuk kalian mengerti bagaimana cara kerja API itu. Itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan kalau kalian suka dan merasa ini penting untuk teman-teman kalian, silahkan di-share. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.